Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Fida yang telah memberikan kami kesempatan untuk kelompok 2 kelas A untuk menjelaskan materi tentang conditional sentence. Di sini sebelumnya saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu dengan anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Joseph Christian dengan NIM 006. Lalu ada teman saya Inyoman Restu Mulyarta dengan NIM 051. Lalu teman saya juga ada William Suparman dari dengan NIM 066. Lalu ada teman saya Sagung Prami dengan NIM 101. Lalu teman saya juga ada Imade Krishna dari dengan NIM 106. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Restu. Waktu dan tempat saya persilakan. Nama saya Inyoman Restu Mulyarta, NIM 2008561051 dari kelompok 2 kelas A. Saya akan menjelaskan tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Pertama ada definisinya. Conditional sentence is a sentence used to express something that may happen or may not happen as expected. Artinya, kalimat pengandaian ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang akan terjadi atau tidak terjadi sesuai dengan ekspektasinya. Nah, strukturnya ada dua bagian. Pertama, ada kata if plus clause-nya, dan bagian keduanya ada main clause-nya. Contohnya di sini, if it rains tomorrow, we will not come. Will not come. Artinya, jika besok hujan, kami tidak akan datang. Dimana bagian pertama if dan clause-nya it rains tomorrow dan main clause-nya we will not come. Dan ada tipenya. The order of two clause is flexible. It's not important. But if clause come first, it must be followed by a comma. Jadi dalam dua klausa ini fleksibel. Jadi ini tidak penting mau di depan mau di belakang, tidak penting. Tapi jika if clause-nya bagian pertama, maka untuk sambungannya diikuti dengan koma. There are 4 types of conditional sentence that are classified according to the degree probability that they express. Jadi ada 4 kalimat pengandaian, mereka diklasifikasikan berdasarkan tingkat probabilitasnya. Ketiga, each type of conditional sentence use different tense to show the difference in the degree of probability. Nah, tipe kalimat pengandaian ini gunakan berbeda sesuai dengan tingkat probabilitasnya. Sekian yang saya dapat sampaikan, akan lanjutkan oleh teman saya. Saya William Suparman dengan NIM 2008561066. Saya akan menjelaskan tentang conditional sentence tipe 0. Conditional sentence tipe 0 ini masih sangat sederhana dan mudah dipahami. Conditional sentence tipe ini digunakan untuk mengatakan suatu fakta dengan menggunakan rumus jikalau apa, maka bla bla bla. Nah, jadi dalam tipe kalimat ini itu digunakan untuk mengatakan fakta yang memang akan terjadi. Jadi pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Misalnya itu jikalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan jikalau hujan rumput akan basah. Ini juga dapat juga diungkapkan dalam bahasa Inggris menggunakan conditional tipe 0. Karena rumput yang akan basah jika terkena air hujan merupakan fakta yang diketahui oleh banyak orang. Jadi rumusnya adalah seperti ini. If tambah simple present tambah simple present, atau simple present tambah if tambah simple present. Contoh pertamanya, contoh kalimat untuk contoh pertama adalah seperti ini. If it rains, the grass gets wet. Jika hujan, rumput akan basah. Dan yang kedua, the grass gets wet if it rains. Rumput akan basah kalau hujan. Jadi dapat dilihat sini
Jikalau hujan, itu rumput pasti akan basah, tidak mungkin tidak. Jadi conditional sentence tipe ini gunakan untuk hal tersebut. Baik, untuk conditional sentence step 1. Untuk conditional sentence step 1 digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Untuk rumusnya itu adalah if plus simple present tense, simple future tense. Nah, untuk yang kedua itu ada simple future tense plus if plus simple present tense. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Misalnya untuk yang pertama, if you go now, you will arrive there on time. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada I will buy a new bike if I pass the exam. Untuk yang ketiga, if I find her address, I'll send her an invitation. Untuk yang keempat, if you wash your hands, you won't get sick. Untuk yang kelima, if you study, you will pass the exam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang conditional sentence tipe 2 dan tipe 3. Yang pertama, conditional sentence tipe 2. Tipe ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi atau dengan kata lain hampir tidak mungkin terjadi. Contohnya, if I become the president of this country, I would pay more attention to teacher and property. Rumusnya adalah if plus past tense atau past future tense future plus if plus past tense. Lalu saya akan lanjutkan dengan materi conditional sentence tipe 3, yaitu tipe ketiga ini digunakan untuk berandai-andai tentang sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terlanjur terjadi. Contoh kalimatnya, if I had studied harder, I would have gotten a better job. Rumus yang digunakan adalah if plus past perfect atau future perfect plus if plus past perfect. My name is Krishna, number 106. Conditional type mix. Conditional type mix merupakan gabungan dari dua tenses yang dinyatakan dalam satu kalimat pengandaian. Tidak seperti conditional type yang sebelum-sebelumnya, di mana mereka hanya menggunakan satu tenses, semisal present dengan present, bisa present tense dengan present future, atau past dan lain-lainnya. Sementara pada conditional type mix ini, dia akan menggunakan present dengan future, dengan perfect, Conditional type mix ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hasil di masa kini yang berakibat di masa lalu, atau kondisi masa lalu yang tidak nyata dan kemungkinan hasilnya di masa kini juga tidak nyata. Pattern yang biasa digunakan yaitu if plus past perfect plus present conditional atau present conditional plus if plus past perfect. Contohnya yaitu if I had studied, I would have my driving license. Artinya, jika saya belajar, saya akan dapat SIM. Dengan demikian, itu berarti bahwa dia tidak belajar dan dia tidak dapat SIM. Nah, atau kalimat tersebut mengatakan bahwa masa lalunya tidak terjadi dan masa depannya juga tidak terjadi. Atau jika kita balik dengan contoh yang lagi satu, yaitu I would be a millionaire if I had taken that job. Kemudian yang kedua yaitu hasil di masa lalu akibat kondisi di masa kini atau yang masih berlanjut, di mana
itu dimaksudkan yaitu sebagai kondisi masa kini yang tidak nyata dan kemungkinan hasilnya di masa lalu juga tidak nyata. Pattern yang digunakan yaitu if plus simple past plus perfect conditional atau perfect conditional plus simple past. Contohnya yaitu if I wasn't afraid of spider, I would have picked it up. Itu artinya jika saya tidak takut dengan laba-laba, saya akan mengambilnya. Nah, di sana berarti dia itu sebenarnya takut dengan laba-laba dan dia tidak mengambilnya. Makanya dia disebut sebagai tidak nyata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga materi kali ini dapat membantu untuk memenuhi tugas kami, dan semoga apa yang kami sampaikan mudah dimengerti, dan bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.